Kampung gua. Ayo. Ya berobat saja. Jangan digebrak-gebrak, kenapa sih? Lu bisa gebrak-gebrak bisa nggak sih lu? Pak, mana? Orang mana? Orang lain. Ini nggak bisa terus lagi sakit ya, nggak punya perasaan banget. Kampung-kampung. Ada kampung-kampung. Kampung-kampung aja lu. Astagfirullahaladzim, Pak. Akhirnya kita memutuskan, yaudah kita naik angkot saja. Kita cari rumah sakit yang terdekat supaya Pak Nandang ini langsung ditolong sama dokter. Pak. Udah nggak usah diurusin itu, udah. Orang nggak jelas tuh preman-preman itu. Udah tau orang lagi ada pingsan kok. Pak, Masih aja begini ini orang. malah di klinik dekat sini, ada nggak? Apa ada di depan? Ada klinik ke sini ada, Mas. Ada. Mas arahin, Mas, kasih tahu, Mas. Iya. Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun Pak. Ini Pak. Pak, ini rumah sakit Pak, kiri Pak, ke rumah sakit Pak ya. Turun. Bantu, Pak. Coba kita cari lagi tuh di depan sana kayaknya tuh angkotnya. Setelah Pak Nandang ini mulai enakan, mulai baikan, ya, dia ngajakin ketemu lagi. Dia pengen mencari anaknya. Udah 3 tahun ini anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kita parkir sini aja Pak, kita nyebrang aja. Yuk. Loh itu kenapa itu Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa gitu? Depan. Nah pas kita sampai di tempatnya Pak Nandang, ini kejadian lagi. Ada 2 preman di situ berusaha gangguin Pak Nandang. Lu lagi, lu ngapain? Pak. Lu malah lagi-lagi. Ngapain lagi lu? Ini dia. Udah Pak, bayar setoran sama bos gua. Ini mobil bukan dia, Bang. Udah berbulan-bulan dia bawa setoran sama bos gua. Masih kuat nggak, Pak? Masih kuat nggak, Pak? Bapak kenapa ini? Ini sakit banget. Aduh. Bapak ini belum bayar setoran. Ini kawasan gua. Iya, saya belum bayar. Bang, pelan-pelan Bang, ini lagi sakit tuh, jangan dipaksa-paksa begitu dong. Bang, selalu aja. Nggak apa-apa ini, Bang. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Apa, Pak? Saya lagi sakit. Bapak ke rumah sakit lagi nih. Udah. Mau ke rumah sakit nggak, Pak? Bener apa ini? Aduh, saya takut kalau Bapak kayak gini keadaannya, Pak. Biarin aja dulu Bapak. Bapak belum bayar setoran berapa lama? Berapa bulan? Udah lama saya. Udah lama nggak bayar. Nggak ada duitnya. Tapi Bapak ngabarin dan ngasih tahu kan kalau emang Bapak Bang. lagi. Iya. Ya Allah. Iya. Sorry ya, gua mau ngambil ini. Ini bukan punya dia. Ini mobil setoran bos gua. Sebentar dulu, dia kan lagi sakit ini. Coba tanyain dulu dong, jangan langsung rampas-rampas begitu. Masalah itu Bang, gua Coba nggak capek Bang. Coba Pak duduk, Pak duduk. Pak, ini mobilnya bener Bapak belum setoran ini berarti. Iya. Mobilnya mau ditarik ini gimana ini? Ya udah. Hah? Biarin aja deh, nggak apa-apa deh. Udah Bapak. Udah, kasih aja deh. Bapak. Lo jadi ikut campur. Udah. Jangan ribut, jangan ribut. Iya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah. Usah dorong-dorong Udah, nggak apa-apa. Aduh, udah. Biarin deh. Ini udah salah Bapak saya. kerjanya gimana, Udah Pak? dosa saya. Bosnya marah, mobilnya minta ditarik karena Pak Nandang ini nggak ada kejelasan pembayaran. Ya kita nggak bisa apa-apa. Bosnya yang minta, ya dan Pak Nandang nggak bisa bayar setoran, akhirnya mobilnya ditarik di situ. Ini benar nih Pak, nggak apa-apa diambil ini Pak. Pak, nanti Bapak kerjanya gimana, Pak? Buat makan gimana, Pak? Nggak apa. Aduh. Bapak utang berapa sih Pak sebenarnya setorannya? Aduh. Udah nggak bisa dihitung saya. Udah. Mau Saya duduk nggak dulu, bisa Pak. dihitung. Bisa. Aduh. Bapak jadi udah lama nggak setor sama mereka? Iya, Udah banyak utang Bapak ini? banyak. Emang harusnya sebulan berapa, Pak?
Ya udah nyetor paling nggak sekitar 600-an. Pak Nandang di situ sedih, kecewa juga pasti kecewa. Karena apa? Karena mobil itu adalah mobil satu-satunya dia untuk mencari nafkah. Tapi itu kan nyari duitnya juga susah. Sekarang lagi sepi angkot. Yang penting saya ini aja deh. Ini juga mau nyari anak saya juga nih. Nah, terus kita mau cari kemana? Pak Nandang bilang, terakhir Dodi ini punya pacar namanya Ida. Nah, Ida ini punya bapak namanya Pak Baim. Ayo mas, kita ketemu Pak Baim. Bang Boim itu dia lagi dagang di Jalan Paledang. Paledang. Gitu. Ayo kita ke sana ya. Hati-hati Pak ya, hati-hati. Ya, kita dapat alamannya, kita pun menuju ke tempat usahanya Pak Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bapaknya Dodi, Oh, Bapak Dedi yang mana ya, Pak? yang pacarnya Ida, anak bapak. Oh, jadi lu bapaknya Dodi. Kalau punya anak diajar ya, Pak. Anak bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya, Pak. Tapi dia kabur dengan tanggung jawab, Pak. Sabar, Pak. Gimana mau sabar, Pak? Dia nggak percaya anaknya melakukan itu. Kapan kejadiannya? Pak, anak bapak harus tanggung jawab, Pak. Sabar, Tanggung jawab. sabar. Jadi harus tanggung jawab, Pak. Dia mau begitu ini, Pak. Pergi. Pergi. Sabar. Anak bapak jangan tanggung jawab sama saya, Pak. Saya nggak mau, Pak. Bukan begitu. Suruh anak bapak tanggung jawab, Pak. Saya nggak mau. Anak bapak dia harus tanggung jawab, Pak. Tidak mengambil dia anak saya, Pak. Pak, saya minta Bapak, maaf. Bapak tenang dulu, Saya kita selesaikan deh. Bapak tenang dulu, Pak. Urusan ini. Mau dijelasin dulu, Kak. Emang anak Bapak hamil sama Dodi, anaknya Bapak ini. Nanti kita suruh tanggung jawab, Bapak. Tenang dulu, tapi tolong jelaskan kapan kejadiannya dan kok bisa loh ini. Pak Nandang ini udah nggak ketemu anaknya selama 3 tahun. Jadi kalau anak Bapak hamil di luar nikah sama Dodi, Pak Nandang ini nggak tahu apa-apa, Pak. Kejadiannya kapan, Pak? 3 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan yang lalu? Iya. Pak Nandang ini nggak pernah tahu Dodi ada di mana, Pak. Udah 3 tahun dia nggak ketemu sama anaknya. Nah, ini saya juga mau cari anak saya, Dodi. Ya, Pak. Nanti kita sama-sama cari Dodi. Bapak tahu nggak di mana Dodi berada? Udah. Pak, saya akan coba cari Dodi, Pak. Udah pergi.